Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep investasi dalam saham pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Maya Darismawati dengan NIM 19921522025, Prodi Akuntansi Terapan kelas A. Saham dalam bahasa Inggris yaitu common stock adalah surat berharga dalam bentuk piagam atau sertifikat yang memberikan pemegangnya bukti atas hak-hak dan kewajiban menyangkut andil kepemilikan dalam suatu perusahaan. Saham biasa mempunyai sifat kebalikan dari saham preferen atau preferred stock dalam hal pengambilan suara, pembagian dividen, dan hak-hak yang lain. Pemegang saham biasa dapat mempengaruhi kebijakan koperasi melalui proses pengambilan suara atau voting dalam pembuatan tujuan dan kebijakan, stock split, dan memilih dewan direksi perusahaan. Pemegang saham biasa mempunyai keuntungan dalam bentuk dividen atau capital gain. Saham preferen. Saham preferen atau preferred stock adalah bagian saham yang memiliki tambahan hak melebihi saham biasa. Ada beberapa jenis saham preferen antara lain yang pertama yaitu saham preferen partisipasi. Saham preferen yang membagikan dividen kepada pemegangnya. Pemilik saham ini setelah menerima dividen tetap mempunyai hak untuk membagi keuntungan yang dinyatakan sebagai dividen kepada pemegang saham biasa atau participating preference shares. Yang kedua ada saham preferen non-kumulatif. Saham preferen yang tidak mempunyai hak untuk mendapatkan dividen yang belum dibayarkan pada tahun-tahun yang lalu secara kumulatif atau non-kumulatif preferred stock. Pemegang saham atau shareholder atau stockholder adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek berusaha untuk meningkatkan harga sahamnya. Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang sahamnya dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Tapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis. Dividen dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu dividen tunai. Metode paling umum untuk pembagian keuntungan dibayarkan dalam bentuk tunai dan dikenai pajak pada tahun pengeluarannya. Yang kedua ada dividen saham. Cukup umum dilakukan dan dibiarkan dalam bentuk saham tambahan. Biasanya dihitung berdasarkan proporsi terhadap jumlah saham yang dimiliki. Dan yang ketiga yaitu dividen properti. Dibayarkan dalam bentuk aset. Pembagian dividen dengan cara ini jarang dilakukan. Dividen interim dibagikan sebelum tahun buku perseroan berakhir. Tujuan penilaian saham. Tujuan penilaian saham adalah saham merupakan aset finansial yang dapat dijadikan investasi. Penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. Nilai saham dibedakan menjadi 3. Yang pertama, nilai buku, dan yang kedua nilai pasar, dan yang ketiga nilai intrinsik. Analisa industri.
Analisa industri diperlukan untuk memilih industri yang memiliki prospek yang menguntungkan. Beberapa penelitian menyebutkan yang pertama, industri yang berbeda mempunyai tingkat return yang berbeda. Yang kedua, tingkat return masing-masing industri berbeda setiap tahunnya. Yang ketiga, tingkat return perusahaan-perusahaan di suatu industri yang sama terlihat cukup beragam. Yang keempat, tingkat rasio industri juga beragam. Dan yang kelima, tingkat risiko suatu industri relatif stabil sepanjang waktu. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.